Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala ibni abdillah la hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Para pendengar sekalian, bahwa ulama sepakat yang namanya Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mukjizat tersebut khalidun, langgeng. Al-Quran tidak terkait dengan waktu dan tidak terkait dengan zaman kemukjizatannya. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad, cuma hanya Al-Quran sajalah yang mukjizatnya, yang langgengnya sampai saat ini bisa kita rasakan. Itu sebagaimana dalam makalah para ulama yang mengatakan Al-Quran mukjizatun likulli zaman wa makan. Para mustami'in sekalian, bahwa dulu Jazirah Arab termasuk daerah yang sangat gersang. Saking sangat gersangnya, daerah ini tidak diminati oleh para raja-raja. Ada salah satu peneliti dari Amerika Serikat yang bernama Firoz Al-Khatib dalam bukunya Sejarah Islam yang Hilang. Beliau menjelaskan bahwa ada salah satu raja yang bernama Alexander Agung, yang mana waktu itu dia memimpin raja. Dia memimpin hampir 2/3 dari negara atau dunia bahkan. Cuma ketika dia memimpin, dia tidak tertarik sama sekali untuk menjajah atau memasuki wilayah Arab. Karena apa? Karena memang Arab di zaman itu tidak begitu diperhitungkan sama sekali. Nah, setelah Islam datang membawa Al-Quran, itu sangat dahsyat sekali perubahannya. Al-Quran menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber peradaban di kala itu. Sehingga Al-Quran yang tadinya dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW di bangsa yang sangat tertindas, di bangsa yang sangat terbelakang menjadi maju. Kita bisa melihat sejarah bagaimana orang-orang kafir Quraisy, bagaimana orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Itu sangat-sangat tidak punya peradaban. Bahkan karena tidak punya peradaban, tadi saya sekali lagi katakan, tidak ada pemimpin-pemimpin dunia yang tertarik dengan bangsa Arab. Nah, dalam bukunya Ilal Al-Quran Al-Karim, Mahmud Shaltot, salah seorang ulama Al-Azhar, beliau memberi gambaran setidaknya ada 3 inspirasi Al-Quran yang memberi peradaban dunia. Yang pertama adalah At-Tauhid. Apa itu Tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah. Dari orang-orang yang kafir
orang-orang yang tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan. Kenapa ini menjadi sumber inspirasi? Karena Al-Quran itu membawa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Orang-orang kafir, apa sih karakter orang-orang kafir? Orang-orang kafir itu mempunyai karakter yang sangat-sangat bisa dikatakan tidak masuk akal. Orang-orang kafir di zaman itu dia menyembah Tuhan, tapi Tuhannya adalah ciptaannya sendiri. Makanya ada salah satu cerita sahabat Umar bin Khattab, suatu ketika beliau itu pernah menangis dan beliau juga pernah tertawa dengan sendiri. Nah, suatu ketika para sahabat menyangka bahwasanya sahabat Umar ini adalah orang yang gila. Karena begila, karena dia tertawa dan menangis sendiri. Kemudian ada salah satu sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, dia bertanya kepada sahabat Umar, "Wahai Umar, kenapa engkau tiba-tiba menangis dan tiba-tiba tertawa?" Kemudian beliau bercerita bahwasanya saya itu tertawa atau sedih itu heran ketika melihat saya di zaman dahulu. Saya ini di zaman dahulu itu membuat patung yang terbuat dari gandum, kemudian saya sembah sendiri. Ini begitu tidak masuk akalnya orang-orang zaman dahulu. Kemudian setelah datang Islam, beliau masuk Islam, akhirnya beliau menjadi pemimpin yang paling ditakuti di dunia. Para mustami'in sekalian, itu adalah salah satu sumber inspirasi dari Al-Quran, yaitu satu, mengangkat derajat manusia dari kekafiran menjadi orang yang tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya katakan, ciri dari tauhid itu adalah menjadikan Allah hanya semata tujuan. Kemudian sumber inspirasi Al-Quran yang kedua menurut Mahmud Syaltat, yaitu membawa atau merubah manusia dari kekejian menuju akhlak atau moral. Di zaman jahiliyah kita sering mendengar, kita sering membaca bahwasanya bagaimana kejinya orang-orang kafir, bagaimana kejinya orang-orang Quraisy ketika memusuhi Nabi. Dia itu tidak punya akhlak sama sekali. Karena saking tidak punya akhlaknya, bahkan sekali lagi saya ceritakan, sahabat Umar itu pernah membunuh anak perempuannya dengan mengubur hidup-hidup. Itu bagaimana kita bisa gambarkan bahwasanya zaman jahiliyah, sebelum orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy mengenal Islam, itu sangat-sangat keji sekali. Kemudian datanglah Al-Quran untuk membimbing para sahabat, untuk membimbing para kafir-kafir Quraisy, untuk membimbing para mereka yang tidak punya peradaban. Sehingga setelah Al-Quran datang, turun ke bumi yang diwahyukan oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad, akhirnya para orang-orang kafir Quraisy mengenal yang namanya akhlak mulia. Kemudian yang ketiga adalah al-ahkam. Al-Quran menjadi sumber inspirasi untuk menegakkan keadilan. Bahwa di zaman dahulu orang-orang kafir Quraisy itu sangat-sangat tidak adil. Bahkan saking tidak adilnya, hukum yang paling kuat, hukum yang ditegakkan di zaman jahiliyah adalah hukum rimba. Mana yang lebih kuat, maka dia yang akan berkuasa. Mana yang paling banyak hartanya, maka dia yang akan berkuasa. Dan mana yang paling banyak pengikutnya, dia yang akan berkuasa. Dan
itu terjadi berabad-abad yang lalu. Setelah Islam datang, kemudian Al-Quran memberi inspirasi kepada para umat Islam di zaman itu untuk merubah hukum-hukum. Bahwasanya hukum-hukum Allah yang di dalamnya ada keadilan, ada perdamaian, ada kasih sayang. Akhirnya Rasulullah menyebarkan keadilan, menyebarkan kedamaian, dan menyebarkan akhlak yang mulia. Para mustami'in sekalian, bahwa salah satu yang menjadi pemicu besar yang berabad-abad waktu itu, orang kafir Quraisy itu selalu bermusuhan dengan sama yang lainnya. Itu dikarenakan mereka itu sangat-sangat membanggakan dengan kesukuannya. Untuk mendirikan satu keadilan itu sangat susah sekali. Akhirnya suatu ketika di Fathul Mekah, Nabi Muhammad langsung memberi contoh. Contoh yang sangat beliau anjurkan kepada para sahabatnya, betapa pentingnya sebuah keadilan, betapa pentingnya sebuah akhlak. Ketika Nabi Muhammad SAW selalu dicaci maki, selalu dimusuhi, beliau itu tidak pernah sekali membalas cacian tersebut. Beliau tidak pernah yang namanya memusuhi, jangankan untuk para sahabatnya, sama musuhnya sendiri beliau itu tidak pernah memusuhinya. Bahkan dengan sebab wasilah tersebut, Rasulullah SAW menjadi inspirasi para sahabat. Para sahabat dikala itu belum mengenal Islam. Para sahabat dikala itu belum yang namanya tahu keadilan. Para sahabat belum tahu yang namanya akhlak mulia dan lain sebagainya. Kemudian ketika datang Rasulullah SAW, kemudian akhirnya para sahabat mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Setidaknya itulah 3 inspirasi Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW ke dalam umat Islam. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.